Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Nabila, kelas 11 IPA 3. Kali ini kita memasuki bab 2, yaitu wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Simak terus ya. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbaharui. Di antaranya yaitu biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbaharui diantaranya yaitu bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Perencanaan usaha bidang konversi energi meliputi 1. Ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga. Misal, bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau piston pada silinder sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanis yang menghasilkan usaha atau kerja. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, machine, method, and market. Sebagai sumber usaha konversi energi, kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Dalam perencanaan administrasi usaha, proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang merupakan bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Kita harus menentukan beberapa jenis, yaitu A. Menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan produk produksi yaitu merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Misal, produk dari hasil pembangkitan listrik sederhana, hasil dari konversi energi dari sumber energi baru terbarukan yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain-lain, dengan harapan produk tersebut dapat dipasarkan serta hasilnya memberikan keuntungan juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. B. Standar proses produksi. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu menentukan standar kualitas produk, menilai kesesuaian produk dengan standar, mengadakan tindakan koreksi, dan merencanakan perbaikan serta terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu, yaitu 1. Bagian pemasaran, 2. Bagian perencanaan, 3. Bagian pembelian bahan, memiliki bahan sesuai dengan spesifikasi
Dan yang terakhir ada administrasi. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. B. Sistem produksi peralatan konversi energi. Aneka produksi bidang konversi energi, sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi, diantaranya A. Konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat berbagai jenis menara antara lain jenis tribular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudut. Yang kedua ada konversi energi surya. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter, DC atau AC, dan beban listrik. C. Energi angin. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin medan magnet itu dapat membangkit listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. D. Biogas. Biogas ini dapat dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. E. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Adapun yang terakhir energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat digunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Jadi, gimana teman-teman? Kalian sudah paham belum? Ya pasti sudah dong. Sekian dulu ya yang dapat aku jelaskan. Next time kita akan lanjut lagi. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.